Sini jelas nampak kita tampilkan bahwa pertanyaannya mudah sekali sih sebenarnya. Setuju yang mana gitu maksudnya, setuju yang mana? Apakah ke Paula ataukah ke Baim gitu ya. Ini dari ada Allah dari ya, hak asuh harus ke Paula ibunya, lebih open gitu ya, bukan open ya. Open ya, bukan open ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan teman-teman untuk memberikan tanggapan ya. Karena begini teman-teman, ini kan menunggu proses baca ya, pembacaan putusan ya. Kalau kira-kira ini putusannya ke Mbak Imbong, apakah Anda setuju sebagai masyarakat lah ya, sebagai masyarakat? Kalau Anda setuju, mungkin ada alasannya kan. Kemudian terhadap Paula Verhoeven, apakah Anda setuju hak asuh anak diberikan kepada Paula Verhoeven? Setuju katakanlah gitu. Alasannya apa? Kan begitu. Ya teman-teman ya. Oke, ini ada pendapat dari Marimar Gelis 19. Tidak setuju ya, tidak setuju anak asuh bersama Baim. Setujunya bersama Paula. Nah, ya sah-sah saja, namanya juga pendapat ya. Ini dari Marimar Gelis ya. Ini kita tampilkan ya Marimar Gelis ya. Kemudian ada Allah ya. Allah dari hak asuh anak harus ke Paula ibunya yang lebih open. Yang lebih open tuh maksudnya diperhatikan. Mungkin teman-teman yang lain ya boleh berpendapat, boleh ya, boleh berpendapat. Ini menunggu 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Tetapi kita boleh lah ya, boleh memberikan dukungan ya kepada siapa aja, kepada Baim boleh, kepada Paula boleh. Nah kira-kira ini logika aja, logika. Kira-kira anak usia 5 tahun atau di bawah 5 tahun ini diberikan kepada siapa? Nah, saya mencoba membuat polling untuk memudahkan. Kira-kira ini prosentasenya kepada siapa? Ya. Pada siapa? Nah, ternyata di sini teman-teman, saya ingin juga membaca pendapatnya ya. Ini ada pendapat teman-teman, ada 3 komentar di sini. Saya bacakan untuk Anda. Ke Paula atuh, dukung terus Paula. Ini dari Neneng Verawati. Kemudian ada dari Upi, diberikan pada Mbak Imbong, ya rusaklah, gak bermoral, harus sama Paula, hahaha. Oke, kemudian ada Armiawa, supaya setuju hak asuh sama, saya setuju hak asuh sama ibunya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semua? Ini sudah jelas di sini. Yang setujunya ada 112 teman-teman, nambah ya, tadi 104, sekarang sudah 112. Setuju diberikan kepada bapaknya, tetap 4%. Setuju diberikan kepada ibunya, ada 96%. Tidak berpendapat 0. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpendapat. Dan ini adalah suara masyarakat, ya, bukan suara saya, bukan. Ini adalah suara netizen Indonesia, ya, memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Di sini ada Mbak Putri Blambangan. Terima kasih Mbak Putri Blambangan ya. Ada menjawab di sini juga dukung Paula untuk mendapatkan hak asuh anak. Oke, terima kasih untuk Mbak Putri Blambangan ya. Hak asuh anak akan segera diputuskan dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalau ada yang polling
ada yang jawab ngegibah, berarti dia selama ini nggak tahu nih, ya teman-teman. Ini saya membuat polling ya teman-teman ya, pollingnya kepada siapa hak asuh anak diberikan. Kira-kira ini Anda setuju yang mana? Apakah setuju diberikan kepada Mbak Imbong? Apakah Anda setuju diberikan kepada Paula Verhoeven? Ingat ya teman-teman ya, anak-anak ini masih usia di bawah 5 tahun teman-teman. Ini ada pendapat dari Mami Lisna, Mama Bayu. Mami Lisna, Mama Bayu. Kita tampilkan Mami Lisna. Tidak setuju diasuh Baim, lebih baik diasuh ibunya. Terima kasih untuk Mama Lisna. Mungkin ada alasannya Mama Lisna. Kenapa kok Mama Lisna setujunya ke Paula? Alasannya apa Mama Lisna? Ini teman-teman ya, yang di YouTube ini ada dari Mama Lisna, Mama Baju. Tidak setuju diasuh Baim, lebih baik diasuh ibunya. Padahal sebenarnya teman-teman kita nggak ada hubungan apa-apa ini. Nggak ada kepentingan kita ini. Hanya melihat ini, jangan sampai suatu saat nanti kejadian pada kita, pada orang lain yang di sekitar kita, menjadikan presiden buruk ya teman-teman ya. Menurut Anda ini, antara dua bapak dan ibunya, Anda itu setuju diberikan kepada siapa? Diberikan pada bapaknya atau diberikan kepada ibunya? Ini sebelum putusan ya. Sebelum putusan, makanya kita mencoba untuk berpendapat ya teman-teman ya, untuk berpendapat apakah tepat ya, apakah tepat gitu ya. Ini ada alasan dari Mami Lisna, Mama Bayu, karena ibu lebih bijaksana dan seorang ibu sepenuh hati memberikan cinta dan kasih sayang. Wah, bagus sekali nih Mama Lisna. Terima kasih pendapatnya Mama Lisna ini teman-teman ya. Ada Mama Lisna di tappingan ya, sudah nampak di layar. Ya karena aturannya mungkin ya, aturannya juga demikian ya. Ini Mama Lisna mengatakan bahwa karena ibu lebih bijaksana dan seorang ibu sepenuh hati memberikan cinta dan kasih sayang. Bagaimana dengan teman-teman? Ya, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sependapat jika hak asuh anak diberikan kepada Mbak Imbong? Atau apakah teman-teman sependapat jika hak asuh anak diberikan kepada Paula Verhoeven? Silakan teman-teman untuk memberikan tapping aja di tapping. Di YouTube ya ada Mami Lisna, Mama Baju. Mama Baju ini alasannya nih, karena ibu lebih bijaksana dan seorang ibu sepenuh hati memberikan cinta dan kasih sayang pada anaknya. Terima kasih untuk Mama Lisna. Ada Marimar setuju hak asuh anak diberikan kepada Paula. Ada Ning Sri Palupi juga tidak setuju kalau anak-anak diberikan ke Baim. Ada juga Allah dari ya, maunya ke Paula doang. Oke teman-teman ya, ini namanya open, terbuka nih. Jadi saat ini saya membuat polling, ada 3 polling ya teman-teman ya. Ini baru setelah sidang di Pengadilan Agama selesai, saat ini menunggu keputusan hak asuh anak diberikan kepada siapa menurut pendapat Anda. Setuju diberikan kepada bapaknya,
setuju diberikan kepada ibunya atau tidak berpendapat. Ini sudah ada 112 suara. Kemudian di sini ini ada juga polling ya, ada polling. Ada polling juga, polling tentang apa nih? Ada dalil baru yang mengatakan bahwa adanya trauma anak Keanu dan Kenzo terhadap ibunya Paula Verhoeven. Apakah Anda sependapat ada trauma kepada ibunya? Apakah Anda sependapat tidak ada trauma dengan ibunya? Ya kan? Dari sini saya lihat ada 3%. Saya sependapat ada trauma kepada ibunya, ya 3%. Kemudian ada 93%. Saya tidak sependapat, tidak ada trauma dengan ibunya. Kemudian ada 4%, saya tidak berpendapat. Ini masih banyak ya yang saya tidak sependapat ya, tidak ada trauma kepada ibunya. Kemudian ini ada satu polling lagi. Setelah proses sidang gugatan cerai Mbak Imbong dengan Paula Verhoeven selesai, sampai saat ini apakah terbukti adanya perselingkuhan? Di sini ya jawabannya terbukti ada 6%, tidak terbukti ada 92%, tidak menjawab ada 2%. Inilah polling yang saya buat ya teman-teman. Ini untuk memberikan ya, untuk mengetahui gambaran sejauh mana tanggapan dari masyarakat tentang adanya pertanyaan-pertanyaan kita. Ini umum ditanyakan di masyarakat sehingga kita bisa mengambil inti ya dari jawaban-jawaban dari para netizen ya. Ternyata di sini netizen masih banyak yang memilih atau memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven ya, pada Paula Verhoeven. Ini ada pertanyaan yang pertama tadi ya. Setelah sidang di Pengadilan Agama selesai, saat ini menunggu keputusan. Hak asuh anak diberikan kepada siapa? Menurut pendapat Anda. Dari jawaban teman-teman para netizen, setuju diberikan kepada bapaknya ada 4%, setuju diberikan kepada ibunya ada 96%, tidak berpendapat ada 0%. Di sini ada jawaban ya dari Ana In. Gak setuju hak asuh anaknya jatuh ke Boim. Kasihan anaknya nanti. Boim itu drama king. NPD. Oke, terima kasih Ana ya, ini jawaban dari Ana kita tampilkan. Ana di sini mengatakan bahwa gak setuju hak asuh anak kalau jatuhnya ke Boim. Oke Ana ya, itu jawaban Ana sudah ada di depan ya, di depan layar. Langsung terbaca ya Ana ya. Ini juga ada Bulina teman-teman. Ini di sini ada Bulina. Apakah ini Lina Verhoeven? Ibunya Paula. Hak asuh anak diberikan kepada Paula. Ini Bu Lina juga, ini sudah tampil di layar. Hak asuh anak diberikan kepada Paula Verhoeven. Terima kasih ya Bu Lina ya. Bu Lina sudah berpendapat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Paula.
Mungkin teman-teman yang lain silakan diketik saja ya, diketik saja, karena berpendapat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja ya teman-teman ya. Berpendapat itu diperbolehkan. Ya, silakan Anda pilih yang mana. Mau pendukungnya Baim Wong boleh, mari kita diskusi di sini. Mau pendukungnya Paula Verhoeven boleh. Mau yang bukan pendukung siapa-siapa juga boleh, namanya netral, boleh-boleh saja. Berpendapat itu boleh ya, sah-sah saja ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk mengeluarkan pendapatnya terkait dengan ya sambil menunggu putusan teman-teman. Dari sini, dari suara Anda ini, saya akan bisa menyuarakan bahwa inilah suara netizen, inilah suara masyarakat ya. Ini polling ya, polling di YouTube. Setuju atau tidak asuh anak diberikan kepada Baim Wong? Pertanyaan berikutnya, setuju atau tidak anak-anak diberikan kepada Paula Verhoeven? Oke, ada Mami Lisna ya. Mami Lisna, aku nggak tahu dari mana Mami Lisna ya. Ada Ana nggak setuju. Anak-anak diberikan kepada Baim Wong ya, pada Baim Wong. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman setuju? Silakan teman-teman, itu di layar Anda ada love itu ya. Love itu diketok-ketok saja, itu diketok-ketok saja. Di teman-teman yang di YouTube itu ada tanda love di situ yang sebelah kanan tuh ya. Diketok-ketok saja teman-teman. Itu gratis teman-teman, gratis. Jadi banyak nih yang setuju. Ya, terima kasih yang sudah ketok-ketok love. Terima kasih ya. Ini sudah melayang-layang love-nya. Terima kasih teman-teman. Ini kayak di TikTok. Kayak di TikTok kalau disentuh itu melayang-layang, itu kayak di TikTok. Oke, teman-teman semua. Ini ada yang nulisnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang berpendapat ini ya. Kalau ini sudah ada 116 ya. Sudah ada 116 pendapat ya. Oke, teman-teman, ada Mbak Ning Sri Palupi, ada Marimar Gelis, ada Allah Dari, ada Mami Lisna. Terima kasih untuk teman-teman yang mengetuk-ngetuk itu ya, love-nya itu ya. Itu ada sudah berlari-larian love-nya itu. Itu love itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa Anda masih ada di situ. Teman-teman, saya juga membuat polling di sini tentang dalil baru yang mengatakan bahwa adanya trauma anak dari Keanu dan Kenzo terhadap ibunya. Apakah Anda sependapat bahwa Keanu dan Kenzo trauma kepada ibunya? Dari Taris Kangun, Paula, setuju kepada Paula ini. Di sini ada pendapat 3%. 3% yang sependapat ada trauma anak kepada ibunya. Kemudian saya tidak sependapat, tidak ada trauma kepada ibunya, 93%. Saya tidak berpendapat atau tidak memiliki jawaban, sebanyak 4%. Oke teman-teman, ini sudah 40 menit ya, memasuki 40 menit ya.
40 menit. Nah, ada kurang lebih 10 menit tersisa ya. 10 menit tersisa saya ingin berkomunikasi dengan teman-teman ya. Dari sidang-sidang yang sudah dijalani antara Baim Wong dan Paula Verhoeven ini, kalau penjelasan dari Humas ya, penjelasan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan menampung semua bukti-bukti dalam suatu kesimpulan. Dan kesimpulan itu nantinya akan dijadikan dasar mengambil keputusan. Nah, teman-teman, apakah dari perjalanan sidang ini terbukti atau tidak ya? Terbukti atau tidak adanya tuduhan terhadap Paula Verhoeven. Terbukti atau tidak adanya tuduhan terhadap Paula Verhoeven. Silakan teman-teman kunjungi di channel YouTube Mr. Z, kemudian lihat di postingan ya. Ada postingan itu, silakan Anda berpendapat di sana, tuangkan pendapat Anda ya. Di postingan ini nantinya saya akan menyampaikan kepada pihak terkait bahwa ini loh fakta suara masyarakat. Ini loh fakta suara netizen. Ini loh fakta suara rakyat Indonesia. Ya tentu saja karena ini polling ya, ini adalah suara perwakilan. Begitu ya teman-teman. Ya, suara Anda sangat bermanfaat. Jika nanti saya ini waktunya cuma 3 hari ya. Ini hari pertama ini sudah ada 116 orang hari pertama. Ya, 116 orang. Ya kita sambil menunggu selama 3 hari. 3 hari kira-kira ada berapa suara ya, kita batasi sampai 3 hari ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau berinteraksi juga boleh teman-teman, tinggal naik saja ya, tinggal naik, kita ngobrol-ngobrol juga boleh ya. Ini kalau di YouTube teman-teman waktunya masih ada 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Silahkan teman-teman manfaatkan waktu 2 menit ini. Ini ada dari Dapur Irang. Dapur Irang kita lihat nih, ini YouTuber nih ya. Kita tampilkan dari Dapur Irang. Dia mengatakan bahwa hak asuh anak harus diberi pada Paula, wahai Pak Hakim. Oh, ditujukan kepada hakim ya. Untuk Dapur Irang ini sudah tampil ya, di depan layar ya. Nama channelnya juga sudah tampil di situ, Dapur Irang. Dari mana nih Dapur Irang nih? Ini Dapur Irang YouTuber kan? YouTuber ya, Dapur Irang ya. Ini silakan ya teman-teman yang lain, silakan dikunjungi ini. Ada yang namanya Dapur Irang. Mungkin ini masalah-masalah makan ini kalau Dapur Irang. Oke, jadi teman-teman boleh berpendapat, ini polling itu tidak ada resiko, ya sah-sah saja, namanya juga orang berpendapat. Oh, dari Malaysia, Dapur Irang ya. Terima kasih untuk Malaysia. Ini teman-teman silakan dikunjungi ya, ada Dapur Irang dari Malaysia. Waktunya tinggal beberapa detik lagi ya untuk teman-teman di YouTube ya. Kita akan
akhiri untuk teman-teman yang ada di YouTube. Jadi teman-teman, pendapat-pendapat Anda akan saya buat sebagai salah satu hasil polling ya, hasil polling, dan ini insya Allah akan saya berikan kepada pihak terkait agar juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Ini loh antaranya adalah pendapat daripada masyarakat, pendapat netizen ya, pendapat dari ibu-ibu ya, untuk memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Oke teman-temanku semua, karena waktu juga yang memisahkan kita, polling silakan, kalau mau isi pollingnya silakan kunjungi di kolom postingan. Karena waktunya 3 hari, saya membuat polling ini. Kemudian dari polling ini nanti selama 3 hari akan saya jadikan sebuah kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, termasuk pihak hakim, pihak Mbak Inggong, pihak Paula Verhoeven, pihak pengacara, semua. Nanti akan saya sampaikan ya, baik melalui konten atau secara langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu saja teman-teman, semoga malam ini ya informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.